Nah, bukan sedikit di antara kita yang terjebak pada hidup dalam kegelapan. Nah, hidup dalam kegelapan bukan hanya saja menyangkut tubuh kita, tapi hidup dalam kegelapan juga menyangkut pikiran kita. Hidup dalam kegelapan juga menyangkut perasaan kita. Nah, seperti apa kita mengatur hidup ini? Seperti apa kita memanage hidup ini? Tentunya Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita orang percaya benar-benar dalam hidup ini kita mengatur menurut cara Tuhan. Benar-benar mengatur menurut maunya Tuhan. Benar-benar mengatur menurut kata Alkitab. Dengan mengatur hidup ini menurut kata Alkitab berarti kita sedang berusaha hidup di dalam terang dan berusaha juga meninggalkan hidup dalam kegelapan. Nah, dengan tegas tentunya kita orang percaya harus mengambil sikap dan keputusan untuk benar-benar meninggalkan kehidupan yang dalam kegelapan. Hidup yang dalam kegelapan yang saya katakan tadi, berbuat salah, berbuat dosa, kecemaran, hawa nafsu, dan sebagainya. Termasuk dosa perjudian, termasuk dosa persinahan yang saya katakan tadi, termasuk dosa yang senantiasa tidak tentunya pada kehendak Tuhan, yang Tuhan tidak mau, di mana kita melakukannya. Jadi semua yang bertabrakan dengan firman, semua yang bertentangan dengan firman harus kita tinggalkan, sebab itu hidup dalam kegelapan. Makanya dengan tegas, poin pertama Alkitab bilang berusaha meninggalkan kegelapan atau berusaha meninggalkan kehidupan dari kegelapan itu, ya, meninggalkan kehidupan dalam kegelapan. Kita tinggalkan hidup dalam kegelapan, kita tinggalkan semuanya, ya, tinggalkan semuanya. Ya, sebab itu hidup yang tidak berkenan, hidup yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, hidup yang bertentangan dengan kerinduan Tuhan, hidup yang bertentangan dengan kesukaan Tuhan. Yang kedua, hidup di dalam Tuhan sebagai anak terang, ya, sebagai orang percaya, hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam terang Tuhan sebagai orang percaya, anak Tuhan, hamba Tuhan. Kalimat kunci yang kedua yang perlu kita pahami adalah pada ayat 9. Saudara perhatikan baik. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi poin yang kedua, berusaha untuk hidup di dalam terang Tuhan. Nah, berusaha untuk hidup di dalam terang Tuhan. Nah, kita dimintakan oleh firman Tuhan, dihimbau, diajak, diberikan pengertian, diberikan pemahaman, diberikan pengajaran. Ada usaha untuk hidup di dalam terang Tuhan. Nah, kita yang berusaha hidup di dalam terang Tuhan, sekuat apa, setekad apa, komitmen seperti apa, tentunya kita berkomitmen dengan hidup kita dalam hubungan dengan kebenaran firman Allah. Kita berkomitmen dengan Tuhan tentunya. Setiap pengakuan kita, statement kita, keputusan kita, itu selalu senantiasa seperti membuat kontrak dengan Tuhan. Ada MOU dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya saya mau katakan kepada kita hari ini, poin yang kedua dari hidup dalam terang Tuhan sebagai orang percaya anak Tuhan, berusaha untuk hidup di dalam terang Tuhan. Pada ayat 9, ingat baik-baik apa yang diungkapkan di sana. Kalau kita hidup di dalam terang Tuhan, apa hasilnya? Nah, Alkitab dengan tegas memberikan kepada kita pengertian. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan. Jadi terang itu berbuahkan kebaikan. Nah, kalau saudara dan saya hidup dalam terang, berarti kita bergaul dengan Tuhan. Yang kata Alkitab berbuahkan kebaikan. Terang hanya berbuahkan kebaikan. Nah, kebaikan ini itu harus ada dalam hidup kita. Kebaikan ini harus ada dalam hidup saya dan saudara. Kenapa? Sebab Tuhan mendambakan orang-orang percaya, anak Tuhan, hamba Tuhan, hidup dalam kebaikan. Tetapi saudara kekasih dalam Tuhan, yang menjadi pelajaran bagi kita, apa yang saya amati, sebab saya seorang gembala, saya belum lama mengembala, ya, belum lama. Saya mengembala dari tahun 94, ya. Saya belum begitu lama di bentang Tuhan. Saya belum begitu lama dalam pelayanan. Dari tahun 94 saya melayani, dan saya mulai dengan perintisan jemaat kecil di pinggiran pantai yang ada di Sanger, tepatnya di Kecamatan Tamako yang ada di Kalama Darat. Di situ saya mulai merintis sebuah pelayanan, dan bagaimana saya mengajarkan tentang umat-umat Tuhan yang dimenangkan di sana untuk hidup di dalam terang. Bagaimana saya berusaha mengajarkan kepada mereka supaya mereka itu benar-benar berusaha untuk hidup di dalam terang Tuhan.
Nah, kita harus berusaha hidup di dalam terang Tuhan. Kenapa demikian? Sebab memang terus diingatkan kepada kita, jangan sampai kita terjebak pada satu kehidupan yang benar-benar sebenarnya kita sudah berbuat salah, tapi terjebak, dianggap kita masih berbuat baik. Bukan lagi pada koridor firman, bukan lagi pada kehendak Tuhan, tapi kita masih seperti enjoy. Padahal kita sudah melewati atau kita sudah meninggalkan apa yang disebut dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau terang berbuahkan kebaikan, kebaikan yang ada pada kita, itu kita jabarkan. Itu kita jabarkan. Kalau sampai kita tidak jabarkan, kita tidak implementasikan, itu abstrak dan tidak kelihatan. Nah, Alkitab bilang biarlah kebaikanmu diketahui oleh banyak orang.